Udah aku rekam kamu. Oke. Oke, selamat pagi Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Rantau Utara semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Luar biasa ya, tetap semangat. Pada hari ini saya mengundang Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Rantau Utara untuk mengikuti kegiatan seminar sebagai tugas saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu dari SMA Negeri 1 Rantau Utara. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang budaya positif dan nanti bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Tema ini saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah pernah mendengarnya. Saya yakin itu bahkan mungkin sudah melakukan ataupun menerapkannya kepada peserta didik kita di dalam kelas. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai ataupun tidak cocok dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini nanti kita akan ada pembuatan keyakinan kelas, baru selanjutnya pengibasan budaya positif. Oke. Sebelum kita mulai diskusi, ya, saya ajak ice breaking sebentar. Duduk aja pun nggak apa-apa, ya. Jadi ice breakingnya sederhana aja. Ini supaya kita gak kaku. Ice breakingnya sederhana. Kalau misalnya jawabannya ganjil, megangnya hidung. Nah, Juli lagi megang hidung. Pas. Kalau jawabannya ganjil, megangnya hidung. Kalau jawabannya genap, megangnya kuping. Oke ya. Jadi kita kalau jawabannya ganjil, megangnya hidung. Jawabannya genap, megangnya kuping. Oke. Pertanyaan pertama. Pak Joko membeli 1 buah mobil untuk anaknya. Kemudian dia membeli lagi 3 buah mobil untuk usaha travelnya. Berapa mobil Pak Joko? Begini. Oke, Bu Juli apa tuh kayaknya? Iya, jawabannya benar, ada 4. Karena Pak Joko pertama beli 1 untuk anaknya, baru 3 lagi untuk usaha travelnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Final Liga Champions antara Real Madrid melawan Manchester City berakhir dengan skor 2-1. Maka jawabannya adalah Habis kuping. oke, ada yang belum jawab. 2-1. 2-1. Oke, jawabannya adalah ganjil. Oke. Aku tangkap langsung salah. Oke, ada yang nonton ya, nggak apa-apa. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita. Ya, yaitu breaking sederhana aja supaya kita lebih semangat mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, tadi kita sudah membahas temanya itu adalah tentang budaya positif. Nanti ada juga tentang keyakinan kelas. Nah, latar belakangnya apa sih kan gitu. Nah, yang pertama di sini adalah sekolah adalah wadah di mana peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya. Itu yang pertama. Dan ini saya yakin semua kita sepakat akan hal itu, bahwa sekolah itu menjadi tempat bagi perkembangan potensi peserta didik yang beragam, bermacam-macam. Maka dari itu diperlukanlah lingkungan yang nyaman, kemudian aman dan menyenangkan untuk mereka. Nah, memang ini yang sering menjadi dilema ya, karena banyak anak nggak mau datang ke sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu membosankan. Maka targetan kita untuk menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Kalau ada peserta didiknya yang bosan di sekolah, berarti itu belum terwujud. Nah, tapi inilah yang menjadi dasar kita, patokan kita untuk membentuk sekolah yang lebih baik seperti itu.
sehingga terciptalah lingkungan yang positif. Maka dengan mudah membangun budaya positif di sekolah. Artinya kalau peserta didik kita datang ke sekolah itu sudah merasa nyaman, merasa aman, kemudian menyenangkan, dia pasti senang berada di sekolah. Dan harapannya pasti dia mengikuti setiap kesepakatan yang telah kita buat di sekolah. Seperti itu. Nah, tujuan kita pada hari ini adalah menumbuhkan budaya positif di kelas kita masing-masing dan di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal agar siswa memiliki karakter pelajar Pancasila. Nah, jadi untuk kita memang di SMA kita guru mata pelajaran, wali kelas juga masuk itu sesuai jam mata pelajaran. Berbeda misalnya kita kayak di SD. Di SD itu kan setiap hari gurunya itu saja yang masuk. Jadi lebih mudah bagi mereka untuk menciptakan lingkungan kelas yang berbudaya positif. Paling tidak nanti di kita yang guru mata pelajaran, kita bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Karena tentu di sini juga beragam mata pelajaran. Ada Ibu Juli yang matematika, ada Bu Elia yang guru olahraga, pasti berbeda itu kesepakatannya gitu. Misalnya di Bu Elia 15 menit ganti pakaian gitu. Kan itu kan pasti beda kesepakatannya. Tapi itu dibuat menjadi suatu kesepakatan yang harus diyakini oleh setiap siswa kita. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi misalnya tadi Bu Elia membuat kesepakatan di kelas tentang ganti baju paling lama 15 menit di situ. Di situ kan ada tanggung jawab, ya kan, ya mandiri, nilai-nilai universal yang dimanapun dia berada itu akan berguna. Misalnya kayak Bu Juli, guru matematika, ini kan guru matematika tahu lah biasanya kan killer, mau ada mau marah, ya kan. Pokoknya harus ada di siap kumpul gitu. Itu sebenarnya ada nilai universalnya, yaitu apa? Kemandirian, tanggung jawab seperti itu. Oke, sehingga tercapailah karakter pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum merdeka yang menjadi permasalahan di kita yang pertama itu rekan guru, ya kan? Ya misalnya nanti kayak ada guru yang piket, kita apa segala macam lah. Yang penting harus ada kolaborasi di antara kita. Nah, yang menjadi masalah yang paling sering terjadi itu justru dukungan dari murid. Kenapa? Karena kadang murid banyak yang tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Itu yang sering terjadi. Nah, kalau sarana dan prasarana sekolah, saya kira untuk kita di SMA Negeri 1 Ranta Utara sudah cukup memadai. Walaupun memang masih ada beberapa kekurangan, tapi itu masih bisa kita atasi di setiap mata pelajaran kita masing-masing. Inilah bentuk dukungan yang saya yakin kita semua pasti merasakannya gitu dan membutuhkan dukungan. Nah, ini dia dukungan dari kepala sekolah, rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Artinya di sini bentuk dukungan ini juga nanti harus ada semacam aturan-aturan yang jelas. Seperti itu. Jangan tumpang tindih. Misalnya ada guru yang memberikan toleransi keterlambatan 5 menit, sementara ada guru yang 10 menit. Akhirnya kan nanti murid jadi tidak bisa maksudnya bisa menilai gitu, mana nih kok kayak gini, kok beda-beda aturannya gitu. Misalnya ada murid yang guru yang laki-laki rambutnya harus rapi misalnya. Sementara ada guru yang udah nggak rapi pun nggak masalah gitu. Artinya bentuk dukungan ini nanti bisa dalam bentuk kesepakatan juga kita di sekolah dengan murid supaya jelas kesepakatannya. Kemudian sarana dan prasarana saya pikir sudah cukup. Selanjutnya orang tua, nah ini juga yang sering jadi masalah di kita. Saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendidik anak peserta didik kita. Bagaimana berusaha agar peserta didik kita bisa berkembang potensinya, tapi ada aja orang tua yang kurang mendukung. Itu fakta yang sering terjadi di dalam pekerjaan kita. Misalnya contoh Pak Rizky, ya sering keliling sekolah untuk mencari anak-anak yang cabut, gitu. Atau
atau masuk dari belakang. Tapi ternyata faktanya ada aja orang tua yang membiarkan itu. Yang penting kan anak saya sekolah Pak, katanya. Ya, persoalan masuk dari mana itu nggak masalah. Gitu. Nah, jadi semua tentu perlu ada komunikasi yang baik, itu yang pasti. Nah, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Oh, ini pasti banyak. Saya yakin Bapak Ibu guru juga kita di SMA Negeri 1 Rata Utara pasti sudah banyak menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan kelas kita masing-masing saat belajar. Ya, misalnya apa? Absensi. Saya yakin Bu Asri sudah menerapkan tuh absensi di kelas. Kalau misalnya absennya banyak, nilainya dikurangi, itu pasti ada budaya positif yang kita buat di kelas. Baru penugasan, itu kan banyak. Keterlambatan, apalagi. Yang kira-kira sering kita lakukan di sekolah, penerapan budaya positif yang sudah sebenarnya kita lakukan. Jadi budaya positif ini sebenarnya bukan barang baru. Kita sudah melakukan. Hanya saja ada beberapa hal teknis yang kita sering keliru melakukan. Ya misalnya apalagi ya, misalnya kayak Bu Elia ya kan siap keteraturan, siap main bola, dikasih waktu istirahat, ganti pakaian segala macam. Ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini yang harus kita capai. Artinya di dalam kita menciptakan budaya positif, sebelum saya mempelajari ini bahkan mengikuti semacam seminar yang dilakukan oleh CGV angkatan sebelumnya, saya kadang sebelumnya percaya gitu, artinya orang akan menjadi budaya positif kalau dia diberikan hukuman yang dalam tanda kutip kejam sehingga dia takut. Dan ternyata itu bukan menjadi tujuan utama dari budaya positif. Enggak selamanya sanksi yang kejam itu menjadi tujuan utama atau keberhasilan dari budaya positif. Saya pikir ini yang menjadi sulitnya. Nah, di materi yang kami pelajari tentang budaya positif adalah justru kita kalau bisa merangkul peserta didik, merangkul anak didik kita, bagaimana dia menyadari kesalahan. Itu dia. Jadi sudah ada kesepakatan, sudah ada nilai, bagaimana dia menyadari kesalahan. Bukan persoalan kita memberikan dia hukuman, sehingga dia menyadari, oh iya aku salah. Respek kepada dirinya dan respek kepada aturan, sehingga kedepannya diharapkan dia bisa lebih bertanggung jawab. Itu yang diharapkan sebenarnya. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, karena ini berkaitan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, ini tadi maksudnya di awal, bukan kita yang memaksa, bukan unsurnya itu paksaan. Kalau kita kasih hukuman, itu kan paksaan dari kita. Misalnya, kamu gak kerjakan tugas, kita kasih hukuman, baris, lari, segala macam. Itu kan sebenarnya paksaan dari luar. Dari dalam dirinya bisa aja menolak. Ini juga hal baru yang saya pelajari ketika membahas modul ini. Namun ternyata ya, agak sulit juga untuk bisa kita terapkan. Tapi di dalam kurikulum, di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini tujuan yang mau dicapai dalam budaya positif. Bagaimana kita membantu peserta didik yang tidak menyepakati atau tidak melaksanakan aturan itu tadi atau kesepakatan kelas, akhirnya dia bisa sadar dan berubah. Nah, hukuman bukan satu-satunya cara. Di situ yang memang setelah saya pelajari banyak tantangan yang luar biasa yang harus kita lakukan. Iya, apalagi zaman sekarang ini sulit sekali kan. Kita harus betul-betul misalnya ada murid yang salah, kita harus betul-betul semacam jadi saat ada kutip ya, yang dari saya pelajari semacam jadi seperti psikolog gitu. Kenapa kamu melakukan ini? Kita cari latar belakangnya,
apakah ada permasalahan di keluarganya, gitu. Apakah ada permasalahan di internalnya, apakah ada permasalahan pertemanannya, lingkungannya. Ini yang saya sampaikan kepada tutor kami juga. Artinya, untuk lingkungan SMA ini kami rasa cukup berat. Gitu. Kenapa? Kalau di SD tadi, makanya di awal saya buka, kalau SD, misalnya mereka kewajiban maksimal satu kelas di SD itu 30 siswa. Dan guru itu 1 minggu bertemu dengan itu saja. Jadi dia bisa detail mengenali misalnya 1A, anak A tadi ini. Bagaimana latar belakang keluarganya, ekonomi orang tuanya, keseharian, itu bisa dikenal secara detail. Tapi kita yang di lingkungan SMA, inilah tantangan terberat kita di dalam penerapan budaya positif. Nah, yang mudah-mudahan kita bisa mencari cara lah untuk bisa menerapkan itu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka itu kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ini maksudnya. Sementara di awal dikatakan nggak mesti harus hukuman. Nah, ini skup besarnya itu nanti kan kita lihat dari yang pertama itu kita harus budaya positif. Bagaimana tercipta gitu. Yang pertama itu dari peraturan di kelas. Ya, bagaimana kita di kelas ketika berjumpa dengan peserta didik, termasuk juga nanti peraturan di sekolah yang kita sepakati bersama. Jadi harapannya memang kita buat seperti itu, ada kesepakatan kita di kelas, ada kesepakatan bersama. Kemudian kesepakatan peraturan itu tadi itu menjadi keyakinan bagi siapa saja, bagi guru, bagi peserta didiknya, bukan hanya peserta didiknya, gitu, bagi kita semua. Nah, ketika kita semua sudah yakin dan menerapkan itu semua, maka tercipta lingkungan yang positif. Nah, barulah skup besarnya tercipta budaya positif di dalam sekolah kita. Jadi saya pun sebelum belajar ini belum terlalu detail membuat peraturan kelas gitu. Kalau masuk aja gitu. Tapi ternyata itu penting. Ya mudah-mudahan ke depan bisa sama-sama kita perbaiki. Ternyata itu penting. Sebelum kita awal masuk dalam kelas itu kita buat apa aja aturan-aturan atau gaya main kita misalnya. Ibu gak sukanya di sini gini, anak-anak seperti apa tidak kesukaannya. Lalu itu disepakati bersama. Karena seperti di awal tadi mungkin beda kan, ketika pelajaran pelajaran bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris, matematika sama olahraga itu bisa saja beda, apalagi dengan pelajaran yang lain. Ya contoh kayak kami, anak ilmu sosial, kami nggak terlalu keras soal belajar. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kami main, ketika kami jalan-jalan, justru itu pelajaran dari ilmu sosial, gitu. Pelajaran dari IPS ataupun PPKN. Berbeda mungkin dengan Ibu Juli yang guru matematika. Kenapa? Karena ketekunan waktu membuat soal di dalam skup belajar itu tujuan utama. Ya, jadi semua bisa punya cara masing-masing. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini saya bilang tadi. Di sini sebenarnya ada 30. Contohlah Bu Elia 3 les dikasih jam, katakanlah 24 jam. Berarti kalau dibagi 3 ada sekitar 8 kelas. 8 kelas kalau kita kali 36 udah 200 lebih. Bagaimana kita mengamatinya itu? Mengenali, kadang kita jujur aja mengenali namanya aja susah. Makanya saya bilang di awal tadi, ini tantangan yang paling berat untuk kita yang berada di tingkat SMA. Kalau di SD tadi masih bisa. Ya, belum kita mengenali karakter dia, lingkungannya segala macam. Namanya aja kita bisa belum hafal pada saat belajar. Tapi mau nggak mau, inilah yang jadi tujuan supaya semampunya kita memotivasi peserta didik kita sesuai dengan potensinya. Saya karena hobi main bola sering sama Pak Esi. Saya selalu memberikan semacam keringanan
bagi anak bola yang berprestasi. Tapi tentu juga kita harus tetap mengarahkan dia punya adab. Kita nggak bisa paksakan itu gitu. Karena saya pun merasakan itu. Kami khusus sebagai anak ilmu sosial, kami merasakan itu. Kami nggak terlalu bisa suka untuk pelajaran kayak matematika apa, nggak bisa. Nah, asalkan dia tetap bisa mengikuti beberapa ketentuan yang itu universal. Contoh menghargai orang lain, disiplin, tanggung jawab. Tapi kalau kita memaksa yang terlalu lebih, dia bisa untuk sesuai dengan pelajaran kita itu. Contoh Bu Elia punya anak yang hobinya belajar matematika. Dia belum tentu hobi pelajaran olahraga. Ya, itu kan pasti. Jadi saya akan memberikan apresiasi kepada peserta didik yang punya prestasi di bidang apapun, termasuk olahraga yang saya kita saksikan saat ini. Oke, ini pembentukan keyakinan kelas nanti dibuat seperti ini, mereka tempel di kertas-kertas di bukunya, ya kan, untuk kemudian disepakati bersama. Oke, ini yang sering terjadi. Saya yakin Bapak Ibu pun sudah buat, walaupun sebenarnya tidak dibuat secara tertulis. Kan itu kan, yakin saya semua udah buat, tapi tidak dibuat secara tertulis seperti hal-hal seperti ini. Kita pasti tuh masuk di kelas pertama kali kita bilang sama ibu jangan terlambat ya, ganti baju jam sekian, pelajaran matematika dibuat buku catatan sama buku latihan karena nggak bisa itu kan aturan. Ya, saya misalnya nggak usah terlalu harus buat catatan sama latihan karena di dalam pelajaran ilmu sosial kita hampir mirip catatan dengan latihan. Tapi kalau misalnya di pelajaran yang lain kan mungkin beda. Matematika misalnya harus jelas catatan pada latihan. Nah, itu kan sudah dibuat, hanya saja dia tidak dibuat secara tertulis seperti ini. Sekali lagi saya bilang, maka saya bandingkan di SD. Ini di SD mereka gampang tinggal tempel di kelas aja. Kelasnya itu aja. Kalau SMA tiga apa ya Pak? 13 mapel ada bimbing itu semua ya. Nah, kalau bukan kan kalau di SMA cuma berarti paling tidak kesepakatan yang kita buat itu satu kita simpan di dalam catatan kita, satu disuruh simpan di dalam catatan kelas. Ya, mungkin sekretaris lah kita bisa buatkan khusus untuk pelajaran kita, misalnya kalau dibuat. Ya, nah dalam pelaksanaannya kadang-kala masih ada anak yang lalai atau melanggar keyakinan kelas yang telah dituliskan. Jadi sering ya anak yang lalai. Oke, kita pun punya cara masing-masing kan untuk menyelesaikan. Pelaksanaannya masih belum seluruhnya terpantau. Nah ini yang saya bilang sulitnya di sini. Kalau jadi ada anak yang lalai nanti gimana kita ingatkan lagi, balik-balik ke situ lagi. Kalau tadi guru SD ini masih bisa. Kalau sekolah atau bahkan 30 orang kan. Dia buat jadwalnya 1 minggu 5 orang masih bisa. Dan kita masuk di kelas, ada nanti yang main HP di kelas, ada nanti yang baru datang terlambat, ada yang nggak kerjakan tugas. Satu pertemuan aja bisa sampai beberapa orang yang bermasalah. Mungkin dipanggil satu-satu. Ya, artinya saya hanya bisa mengharapkan sebisa mungkin kita memfasilitasi peserta didik agar dia menyadari kesalahannya sehingga dia bisa meningkatkan potensinya, itu aja sebisa mungkin. Saya yakin nggak akan semua bisa kita capai, tapi sebisa mungkin ya kita ajak mereka diskusi. Nah ini dia kebutuhan bertahan hidup, ini kebutuhan dasar manusia agar kita bisa menyelami tentang budaya positif tadi, kebutuhan dasar manusia. Nah, pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita nggak masalah sambil menjelaskan bahwa apakah yang kamu lakukan saat ini itu bisa membuat bertahan menjalani kehidupan ke depannya. Dalam aspek apa, misalnya ekonomi. Apakah tinggal lakukan ini nanti akan memberikan pekerjaan yang layak untuk hidup
kehidupan ke depan. Ya kan? Ini kan kita harus bicara tentang manusia yang survive. Apalagi di era sekarang ini. Bukan di era zaman dulu kita misalnya tetangga punya ubi kita minta, wah minta ubinya ya, nggak ada lagi zaman sekarang. Kita semua merasakan itu, kita punya tetangga, wah minta kelapanya ya, mamaku mau buat santan, bisa minta, wah minta daun ubi ya, wah minta ini, bisa. Kalau sekarang enggak, orang punya pohon jambu dulu kita mau melutis, bahasa kami orang Jawa kampung itu mau melutis katanya, jambunya minta semua buah-buahnya. Sekarang apa bisa? Enggak, udah dipajakkan, udah diuangkan semua. Kami di rumah di Binjai punya rambutan itu nggak pernah dijual. Lingkungan masyarakat merasakan. Kalau sekarang enggak, udah dipajakkan diuangkan. Nah, hal-hal seperti itu coba kita sampaikan kepada peserta didik kita. Apakah dengan cara hidupmu seperti ini, perilakumu seperti ini, kebutuhanmu untuk bertahan hidup ke depan itu bisa tercapai dengan tingkat kesulitan yang jauh lebih kompleks di zaman sekarang ini. Sangat lebih kompleks, kita merasakannya. Kalau dulu kita paling kebutuhan itu masih kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain. Sekarang kebutuhan akan macam-macam bertambah. Nah, bahwasanya berikutnya mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ini jadi sering masalah juga. Orang tua kedua kita katanya, ya guru sebagai orang tua kedua. Kalau kan di rumah dia nggak dapat kasih sayang, berarti kan itu kan guru memberikan kasih sayang. Ini tantangannya lagi. Saya sekali lagi tidak bisa memaksakan. Mudah-mudahan kita bisa semakin memahami aja kondisi psikologis anak-anak kita masing-masing di sekolah ini. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Ya, Bapak Ibu yang mungkin sudah punya anak, sudah makin bisa memahami. Ada aja keinginan anaknya. Gak kayak gitu loh Mak, gak kayak gitu loh Pak. Itu masih anak kita di sekolah ada 30 lebih dikali 12 kelas, berapa lagi, semua punya keinginan yang beda-beda. Nah, bagaimana kita bisa membatasi kebebasan mereka? Ya, membatasi. Saya yakin Bapak Ibu yang sebagai orang tua pasti dengan cara dialog kan di rumah. Nah, mungkin langsung nggak boleh gitu. Nah ini nggak boleh gitu. Pasti ada dialog. Kemudian kesenangan dan terakhir kekuasaan. Inilah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang menurut kurikulum kami pelajari harus kita pahami agar kita semakin mengerti kondisi psikologis diri kita dan kondisi psikologis peserta didik kita. Nah ini dia selanjutnya. Ini yang saya bilang tadi di awal. Bagaimana sulitnya penerapannya? Ini bicara tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, misalnya di yang pertama kita nih yang paling sering. Ya, di sini kita sering membuat di sini menghukum. Saya pun menyadari aja saya sering menghukum. Awal-awal sebelum belajar ini saya pikir nanti kalau nanti siswa terlambat, saya ambil gunting, saya pangkasi rambutnya besok nggak panjang lagi. Rupanya panjang juga. Dan masih dipelajari nggak boleh. Menurut mereka ya itu kurang tepat gitu. Nah kita kan sering terjadi di sini nih, sebagai penghukum, ya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Saya kali itu, gak salah nama saya itu sekali seperti itu. Baru kadang kalau kamu tidak melakukan awas ya, nah, buat tengok nanti ya, bahasa Medan ini kan gitu. Buat tengok nanti ya. Asko ya dalam nanti. Orang di Jawa kan apa yang dalam gitu. Baru memberontak menyalahkan orang lain. Oke, murid mengatakan guru. Sehingga akhirnya membuat orang merasa bersalah, kita sering ya. Lalu yang diharapkan itu adalah kita sebagai teman dan pemantau, dan yang paling penting itu nanti sebagai manajer. Posisi kita sebagai manajer. Tapi sekali lagi saya pelajari, saya dengarkan. Di situ tingkat kesulitannya Bapak Ibu guru sekalian sebagai manajer ketika ada peserta didik kita yang salah, bagaimana kita menanyakan kepada dia apa yang menyebabkan dia melakukan pelanggaran itu sampai dia bisa menyadari dan berubah. Dan perubahan itu kan nggak terjadi seketika, pasti proses. Jadi
Kita semua pun merasakan itu. Pasti kesalahan itu nggak pernah besok langsung baik terus nggak ada. Itu susahnya. Tapi itulah kalau saya bilang inilah tantangan budaya positif yang dihadapi guru di era kurikulum merdeka sekarang ini. Sebelum-sebelumnya saya ikut pelatihan kurikulum 13 apa segala macam. Nggak terlalu ada seperti ini. Mungkin sudah dibahaskan tapi tidak terlalu ada sampai sedetail ini. Sekali lagi saya sampaikan kalau di SD masih cukup kita untuk memantau satu persatu itu masih sangat cukup. Tapi inilah tantangan kita di SMA di dalam penerapan kurikulum merdeka tentang budaya positif. Nah, saya harap sebisa mungkin kita melaksanakan. Nah, selanjutnya nanti ini ada segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini nanti, ini adalah bagaimana upaya kita mulai dari sini ya. Iya. Sudah? Oke. Kita lanjut. Nanti kita akan bahas tentang ini segitiga restitusi, ya. Sebelum kita lanjut membahas itu, kita lihat dulu pengertiannya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti kan ini bicara tentang bagaimana ketika dia melakukan kesalahan dia tidak merasa diasingkan. Ya, dia tidak merasa diasingkan, dia tidak merasa dikucilkan, tapi dia diberi dukungan yang positif sehingga dia menyadari kesalahannya. Kita kan kadang-kadang memang, apalagi kita masyarakat Indonesia kan seringkali seperti itu, ketika ada orang salah itu memang kita hujat habis-habisan. Yang lagi viral sekarang itu masalah keluarga Akan sama Ajiza. Memang begini kan, itu menjadi karakter masyarakat kita gitu, yang masih sering terjadi. Mungkin kalau di karakter masyarakat Barat, mereka kan nggak terlalu peduli lagi dengan urusan privat. Ya, mereka kan nggak terlalu peduli. Kalau kita kan enggak. Seolah-olah kayaknya udahlah keluarga yang hancur-hancurnya itu keluarga Akan sama Ajiza gitu. Kita kan nggak boleh seperti itu. Nah, inilah bagaimana caranya. Bagaimana caranya kita bisa mengembalikan dia ke dalam kelompok ketika dia melakukan kesalahan. Oke. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Ini mungkin yang pertama bukan untuk menebus kesalahan. Ya, semua kita sepakat nggak ada kesalahan yang apa ya? Maksudnya kalau udah salah ya salah aja gitu, nggak ada itu pembenaran lagi. Kemudian untuk belajar dari kesalahan, ini semualah kita bisa juga untuk introspeksi. Saya juga banyak kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Oke, bagaimana dia memperbaiki hubungannya di sekolah? Tawaran bukan paksaan. Ini ada betul ibu yang bisa kasih contoh tawaran bukan paksaan. Kayak mana itu lah? Jadi ketika ada anak salah, tawaran bukan paksaan. Begini Pak, dalam bentuk olahraga. Iya. Kenapa nak kamu nggak pakai baju olahraga? Nggak ada baju olahraga saya. Mungkin saya tawarkan, belikan baju olahraga gitu, penawaran itu. Kita kasih solusi anak-anak. Atau ibu kasih waktu 3 minggu untuk nabung dari jajan dan bisa nanti baju olahraga. Oh, oke. Penawaran untuk solusi masalah dia. Yang logis ya, artinya 3 minggu kok nabung, Iya. Bapak ibu kasih waktu kau, iya, Bapak ibu kasih waktu kau misalnya 1 bulan. Selama ini kan selalu berusaha harus gitu, tanpa memberi solusi sama anak-anak, kamu memberi tawaran untuk masalah dia. Sini Ada bapak ibu yang lain bagus ya, itu dari Bu Elia, dari olahraga. Artinya
Misalnya baju olahraga tadi, kalau misalnya dia ya katakanlah nggak punya uang untuk belinya, ya kan, kasih jangka waktu gitu, atau pakai baju yang lain dulu sampai bisa beli baju yang olahraga yang sesuai. Ada lagi Bapak Ibu yang tawaran dengan paksaan yang mungkin pernah kita lakukan kepada siswa, biar bisa jadi refleksi kita sama-sama gitu. Karena di awal tadi kan saya bilang, saya yakin kita pasti pernah itu melakukannya para peserta didik. Yang dimana kita tahu anak ini nggak bisa gitu. Kalau mau kita paksa ke mana pun nggak akan bisa gitu. Jadi kita harus memberikan dia satu penawaran supaya dia sendiri yang mencari solusinya. Ya, jadi contoh misalnya kan, kayak saya lah misalnya dalam pelajaran PPKN, saya memberikan tugas itu tidak terlalu banyak. Itu kan harus suka. Saya tidak memberikan tugas terlalu banyak tugas. Nah, yang saya sampaikan sama mereka adalah ketika berada di dalam kelas, seseorang itu sudah punya pertanyaan atau bisa menjawab pertanyaan. Siapa yang bisa membuat pertanyaan dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan, itu yang saya catat untuk dalam proses penilaian. Nah, itu kan bisa saja beda-beda di antara kita. Oke. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, koreksi diri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Contoh, misalnya gini, ada anak yang katakanlah misalnya melawan sama guru, ya kan? Kasih tahu. Berarti kan kita harus bisa menuntun dia untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau dia melawan sama guru, kira-kira kalimat apa yang bisa kita gunakan agar dia bisa menyadari bahwa itu salah. Kalau kita bilang kau nggak boleh melawan sama guru, saya yakin nggak akan masuk dalam pikiran. Kenapa? Karena pasti sudah ada faktor psikologis yang lain yang menyebabkan dia memberontak seperti itu. Contoh nih tadi pagi, ya, kejadian baru tadi pagi ada siswa kita yang entah itu merokok di jalan, entah itu pakai vape, terus dilihat sama guru, salah satu guru di sekolah kita juga, sampai sekolah dimarahi atau dinasehati segala. Anak itu merasa gak terima. Nah, apa kalimat yang kami tawarkan supaya anak itu bisa terima akhirnya adalah bahwa itu orang tua yang menasehatimu itu adalah orang tua, dan yang dinasehati itu adalah yang baik, bukan yang jahat. Kalau kau membuat dongkol orang tua, suatu saat rezekimu jatuh, itu kan karena kesalahan dirimu. Artinya, hal-hal seperti ini yang harus kita perbanyak dalam budaya positif. Nggak langsung menghakimi seperti yang sering kita lakukan. Baru yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini yang kayak saya sampaikan tadi. Kenapa ya dia bisa melawan sama guru? Kenapa ya dia bisa datang terlambat? Harus kita usahakan untuk mencari dasar tindakan itu. Tentu kita semua sering melihat kenapa ya seseorang anak itu melakukan satu kesalahan, ternyata di lingkungan rumahnya nggak positif. Orang tuanya mungkin acuh tak acuh sama anaknya, nggak peduli. Kenapa ya anak saya nggak mau mengerjakan PR, sampai rumah nggak pernah ditanya lagi, udah SMA anaknya belajar apa di sekolah. Ini kan juga jadi perhatian sama kita gitu. Mungkin waktu kita SD atau bapak ibu yang sudah punya anak-anaknya SD masih sering ditanya, tadi belajar apa? Apa kata gurunya? Ngapain sama gurunya? Tapi yang udah SMA masih nggak seperti itu. Ya ternyata bisa saja seperti kebutuhan dasar manusia tadi, dia di SMA masih membutuhkan kasih sayang itu dari orang tuanya, sampai rumah ditanya. Walaupun dia udah SMA nih, tadi belajar apa di sekolah? Ngapain aja di sekolah tadi? Nah, kalau orang tuanya nggak pernah lakukan itu, kan susah juga. Ya, karena kan bicara tentang mencari kebutuhan dasar kita, pasti ada faktornya. Kita melakukan suatu tindakan yang menyimpang, pasti ada faktor. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki
memperbaiki diri. Saya kira ini kesepakatan kita bersama. Ini juga cara kita untuk memperbaiki diri, menyelami diri kita juga boleh. Kira-kira kenapa ya saya sering melakukan kesalahan di hal ini? Ya, bagaimana ya cara saya untuk berubah? Gitu. Mungkin itu memang perlu gitu kan? Ya sebelum kita terapkan kepada peserta didik mungkin kita restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, restitusi fokus pada solusi. Ini yang kayak dibilang Bu Elia tadi, kita kasih solusi sama anak didik kita. Contoh kayak kemarin 17 Agustus, kumpul uang 17 Agustus. Mana 10.000 gitu? Mungkin kalau langsung 10.000 berat ya. Oke, kalau satu hari 1.000 selesai permasalahannya. Jadi kita berusaha untuk mencari solusi pada anak didik kita. Mungkin di orang Bu Juli guru matematika gitu kan, ini pasti ada anak yang bagus matematikanya, ada yang enggak. Ya, bagaimana cari solusinya supaya dia bisa bagus juga? Ya mungkin agak diroket tempat duduknya kan gitu, ya kan? Karena kan saya juga nggak terlalu pandai matematika Bu Juli, jadi sebelah saya pun nggak pandai gitu, jadi tapi mau belajar apa gitu? Ya mungkin bisa diroket kan, sekali diroket supaya dia bisa ngajarin temannya yang bisa tadi. Ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya pikir ini juga jadi pelajaran bagi kita semua supaya jangan suka atau membiasakan diri tidak menghakimi kesalahan orang lain. Sama-sama lah kita belajar untuk itu. Saya bukan khotbah, tapi mudah-mudahan kita bisa. Ya, saya kira hal-hal yang tidak terlalu penting dengan urusan kita ya udah kita ajukan aja. Baik kalau kita pikirkan. Toh setiap orang punya urusan pribadi, selama itu masih kita lakukan urusan pribadi orang yang nggak usah kita urusi. Ya, yang pasti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu jadi pelajaran. Contoh kasus seperti Anjija itu juga bisa jadi bahan kita untuk berdiskusi kepada anak-anak tentang gaya hidup dan lain-lain. Sosial ya Pak. Masalah sosial media sekarang kan, dan ternyata kan sudah terjadi juga di lingkungan sekolah kita kan, itu bisa justru jadi bahan untuk pembelajaran gitu. Ya persoalan bagaimana urusan rumah tangga mereka, tapi itu jadi proses pembelajaran bagi kita gitu. Hati-hati bermedia sosial kan. Baru kasus yang terakhir itu juga ada kasus anaknya Naif itu, tapi Bayu terlibat juga. Itu kan bisa jadi bahan pembelajaran dan karena ternyata terjadi juga di lingkungan sekolah. Nah, segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ya, artinya kita memberikan kesadaran kepada diri kita nggak ada manusia 100% benar. Termasuk kita guru-gurunya pun nggak mungkin 100% benar. Saya lagi nggak 100% saya benar. Pasti banyak kekurangan saya, demikian juga guru-guru kita semua dan apalagi murid-murid kita. Nah, ini dia. Pertama, ini prosesnya kan. Ada misalnya kita mau ambil posisi menstabilkan identitas. Disitulah kita memberikan penguatan supaya dia reda dulu, jangan emosi dulu kan. Ya udah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nggak usah khawatir. Ya, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, banyak orang yang pernah melakukan hal seperti itu. Itu kita upayakan supaya dia merasa nyaman dulu, merasa tenang dulu kan. Jangan langsung dijudge, itu nggak boleh. Kemudian misalnya menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kamu sepakati, baru kamu ingin menjadi orang seperti apa. Atau yang kita lakukan misalnya apakah dengan perbuatan saat ini cita-citamu akan tercapai. Apakah kamu kalau terus-terusan seperti ini kamu bisa berhasil. Gak usah pada kita hukum, kita aja diskusi seperti itu. Ya, karena saya pun merasa dulu seperti itu. Kalau makin kita hukum, makin dia bakal berubah. Apakah kalau kamu seperti ini nanti misalnya ada orang yang mau lagi dengan kamu, apakah dengan seperti ini kamu bisa berhasil? Kan itu bisa kita sampaikan kepada anak didik kita.
Nah, misalnya validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kadang banyak juga saya temukan anak-anak SMA itu melakukan pelanggaran karena cari perhatian. Ya, bisa cari perhatian orang tuanya, cari perhatian temannya, cari perhatian lingkungannya. Gitu. Contoh di kami laki-laki nih, saya juga pernah sekolah kan. Kadang-kadang kita merasa panggaron, merasa sok hebat itu supaya kayak bisa bergabung di dalam komunitas. Gitu. Ya mungkin Bu Elia lebih paham karena dia kan lingkungannya olahraga. Kadang kami laki-laki seperti itu. Jadi kayak misalnya kami cabut, ya supaya merasa kami juga bagian dari komunitas itu. Gitu. Sebenarnya kami tahu itu salah, nggak boleh, tapi karena gengsi itu laki-laki. Ayo cabut, nggak usah lah gitu. Nanti dibilang bencong. Jadi supaya bisa tetap berpartisipasi dalam komunitas, walaupun dia sadar itu salah. Oke. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kita sampaikan kepada peserta didik kita prosesnya inilah. Kalimat-kalimat seperti inilah yang bisa kita kembangkan kalau mau dikembangkan untuk restitusi kepada peserta didik tadi. Oke, saya kira Coba tutup. Ini 15. Coba tutup. Penutupnya ada. Ringkasan. mau dibuat. Kesimpulan. Yang pertama tadi ada berapa? 22. 15. 37. Harus setengah.